Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Saya Enke Salanas. Saya Nur Safadillah. Saya Arni Udaryani. Kami dari kelas 12 IPA 3. Kami akan membawakan materi tentang perkembangan Kerajaan Banjar. Kerajaan atau Kesultanan Banjar merupakan salah satu kerajaan di Kalimantan yang bercorak Islam. Kerajaan Banjar merupakan kelanjutan dari Kerajaan Negara Daha. Pada waktu itu, sebagian besar wilayah berada di bawah kekuasaan Kerajaan Negara Daha yang menganut Hindu. Kerajaan Daha diyakini di Kecamatan Daha Selatan, Hulu Sungai Selatan. Secara geografis, Kerajaan Banjar berada di Provinsi Kalimantan Selatan dengan luas wilayah yang membentang dari Tanjung Sambar hingga Tanjung Aru. Selama berdirinya Kesultanan Banjar, ibu kota atau pusat pemerintahan sempat beberapa kali pindah. Berdirinya Kesultanan Banjar diawali dengan drama perebutan tanah antara anggota Kerajaan Negara Daha yang saat itu dipimpin oleh Maharaja Soekarama. Sebelum wafat, Maharaja Soekarama berwasiat agar kelak penggantinya adalah Raden Samudera. Raden Samudera merupakan cucu dari perkawinan putrinya Galuh Intansari dan Raden Mentarjaya. Namun pada saat penunjukan takhta waris oleh Maharaja Soekarama, Raden Samudera masih berusia dini, sehingga kedudukan raja diambil oleh para putra Maharaja Soekarama. Maharaja Soekarama memiliki 3 orang putra, yakni Pangeran Mangkubumi, Pangeran Tumenggung, dan Pangeran Bagalung. Naik tahtanya Pangeran Mangkubumi sebagai Raja Negara Daha membuat posisi Raden Samudera terancam. Bersama pengasuhnya, mereka melarikan diri ke hilir Sungai Barito. Mengetahui Raden Samudera kabur ke sana, Pangeran Mangkubumi pun melakukan pengejaran. Raden Samudera dan pengikutnya bahkan harus menyamar sebagai nelayan meski penyamarannya terbongkar oleh Pati Masi. Pati Masi merupakan anggota kerajaan Bandar Masi. Pati Masi menyarankan Raden Samudera untuk meminta bantuan kepada kerajaan Demak. Armada perang kerajaan Bandar Masi tidak begitu kuat. Raden Samudera bersama pengikutnya lalu pergi ke kerajaan Demak. Sultan Demak setuju dengan permintaan tersebut, asalkan Raden Samudera dan pengikutnya mau memeluk Islam. Setelah sepakat, penyerangan kerajaan negara Daha saat itu dipimpin oleh Pangeran Tumenggung, yang juga Raja Negara Daha menggantikan Pangeran Mangkubumi. Dengan bantuan dari Kesultanan Demak tersebut, penyerangan yang dilakukan oleh kerajaan negara Daha berhasil diredam. Dengan bantuan bala tentara yang demikian banyak, Raden Samudera bahkan berhasil mengalahkan kerajaan Daha Negara yang dipimpin oleh Pangeran Tumenggung. Kekalahan kerajaan negara Daha sekaligus mengakhiri masa kerajaan bercorak Hindu di Kalimantan dan Raden Samudera berhasil merebut tahtanya kembali. Berdirinya Kerajaan Banjar. Kerajaan Banjar berdiri pada 1520 dengan ibu kota terakhir di Kayutangi yang dikenal saat ini sebagai Martapura, Kalimantan Selatan. Menurut Ras Johannes Jacobus dalam Hikayat Banjar 1990, Raden Samudera merupakan Raja Banjarmasin pertama yang memeluk Islam. Setelah memeluk Islam, Raden Samudera bergelar Sultan Suryansyah. Pengaruh agama Islam dalam Kesultanan Banjar sangat dominan dan tidak terlepas dari pengaruh Khatib Dayan dari Kesultanan Demak. Hal ini terbukti dari peninggalannya yang berupa 3 masjid dengan ragam arsitektur menyerupai Masjid Agung Demak. 3 masjid tersebut adalah Masjid Queen, Jami, dan Basiri. Selain itu, terdapat undang-undang Sultan Adam yang semuanya didasarkan pada hukum Islam. Pada 1526, Raden Samudera memindahkan rakyat negara Daha ke Queen, Banjarmasin, sebagai pusat pemerintahan dan mengukuhkan dirinya sebagai penguasa Kesultanan Banjar. Sebagai pemenang, Sultan Suryansyah kemudian mengambil wilayah bekas kekuasaan kerajaan negara Daha. Sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan Kesultanan Banjar masih mengikuti negara Daha, di mana jabatan raja diturunkan kepada golongan tutus atau keturunan raja. Sedangkan jabatan tertinggi setelah raja yaitu Perdana Menteri yang bergelar Mangkubumi ditempati oleh golongan Jaba atau rakyat biasa yang berjasa besar terhadap kerajaan. Dalam menjalankan tugasnya, Mangkubumi dibantu oleh bawahannya yang terdiri dari penganan,
pengiwa, gumpiran, dan penumping yang memiliki wewenang setara hakim dan jaksa. Di bawahnya ada jabatan Mantri Bumi, 40 Mantri Sikap, dan beberapa jabatan lain yang berwenang dalam bidang perdagangan, seni, keagamaan, dan logistik. Saudara Raja diperbolehkan menjadi penguasa di daerah taklukan dengan gelar adipati, akan tetapi kekuasaannya berada di bawah Mangkubumi. Puncak kejayaan dan penyebab kemunduran Kerajaan Banjar. Masa kejayaan Kesultanan Banjar berada pada dekade pertama abad ke-17. Akibat Perang Makassar menyebabkan para pedagang dari Somba Opu, Kesultanan Goa, pindah ke Banjarmasin hingga menjadi bandar perdagangan besar. Komoditas perdagangan utamanya adalah lada hitam, madu, rotan, emas, intan, damar, dan kulit binatang. Pada masa ini pula, Kesultanan Banjar tidak lagi membayar upeti kepada Kesultanan Demak. Di saat yang sama, wilayah Kesultanan Banjar berhasil diperluas dengan menduduki Sambas, Lawai, Sukadana, Kota Waringin, Pembuang, Sampit, Mendawai, Kahayan Hilir, Kahayan Hulu, Kutai, Pasir, Pulau Laut, Satui, Asam-Asam, Kintab, dan Suarangan. Menang perang menguntungkan Kesultanan Banjar. Sebagai kesultanan yang sumur jagung, Kerajaan Banjar banyak mendapatkan upeti dari wilayah kekuasaan dan wilayah yang ditaklukkannya. Tidak bisa dipungkiri, berdirinya Kesultanan Banjar berkat supremasi Jawa terhadap Banjarmasin, terlebih setelah Kesultanan Demak runtuh dan digantikan oleh Kesultanan Pajang. Kesultanan Banjar tidak lagi mengirim upeti ke Tanah Jawa. Hal ini berdampak pada upaya penyerangan kesultanan dan kerajaan di Jawa ke Banjarmasin. Sampai akhirnya kabar soal kemakmuran hasil alam Kesultanan Banjar terdengar oleh Belanda. Selain supremasi Jawa, kehadiran Belanda di tanah Kalimantan turut menjadi pemicu runtuhnya Kesultanan Banjar. Usai wafatnya Sultan Suryansyah, kepemimpinan Kerajaan Banjar mengalami beberapa pergantian pemimpin. Perebutan kekuasaan internal dimanfaatkan Belanda untuk menancapkan dominasinya di tanah Kalimantan. Pada 11 Juni 1860, Belanda menghapuskan keberadaan Sultan Banjar dan menggantikannya dengan kerajaan di bawah pengawasan Belanda. Meski demikian, masyarakat Banjar tetap ada dan berakhir pada 24 Januari 1905. Pada akhirnya, Kerajaan Kesultanan Banjar memiliki ulama besar bernama Muhammad Arsyad Abdullah Al-Banjari 1710 sampai 1812 Masehi. Dia dikirim untuk belajar ke Mekah dan Madinah selama beberapa tahun. Sekembalinya ke Nusantara, Muhammad Arsyad Abdullah Al-Banjari mengajarkan agama Islam kepada masyarakat Banjar. Ia menulis kitab yang terkenal yaitu Sabil Al-Muqtadin dan Khas Al-Marifah, Perang Banjar dan Berakhir Kesultanan Banjar. Pada abad ke-18 terjadi perpindahan kekuasaan kepada Sultan Tapjidullah dengan mengangkat Pangeran Natadilaga sebagai sultan. Hal ini menyebabkan perpecahan di dalam kerajaan. Pangeran Amir meminta bantuan pamannya Arung Tarawe untuk menyerang Kesultanan Banjar dan pasukan orang Bugis. Untuk mempertahankan tahtanya, Pangeran Natadilaga meminta bantuan VOC. Meski pasukan orang Bugis berhasil dikalahkan, kesepakatan dengan VOC pada akhirnya merusak adat kerajaan dan menjadi salah satu penyebab pecahnya Perang Banjar pada 1859. Dalam perjalanannya, Pangeran Antasari diberi kepercayaan oleh Pangeran Hidayatullah untuk menghimpun kekuatan melawan Belanda. Namun, berbagai upaya perlawanan tidak berhasil hingga menyebabkan Pangeran Hidayatullah diasingkan ke Cianjur. Dengan demikian, Pangeran Antasari diangkat sebagai Sultan Kesultanan Banjar. Pada 1862, Pangeran Antasari meninggal dan tahtanya diteruskan oleh Sultan Seman yang melanjutkan perlawanan terhadap Belanda. Akan tetapi, Sultan Seman meninggal pada 1905 dalam suatu pertempuran hingga berakhirlah riwayat Kesultanan Banjar.
Sebagai sebuah kesultanan besar di Kalimantan, Kerajaan Banjar meninggalkan warisan sejarah yang masih berdiri sampai saat ini, yakni Masjid Sultan Suryansyah dan makam para raja-raja.